Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, rahmat serta salam semoga tercurah limpahkan selalu ke haribaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pecinta Yopo dimanapun berada, semoga sahabat semuanya pada malam hari ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan banyak barokah tentunya dari segala aktivitas ya. Nah sahabat, kali ini saya masih bersama Mas Andre dan juga yang lainnya, ada juga Mbak Maya juga ya, yang mana sudah beberapa hari ini beliau dengan sabar menunggu kedatangannya Bapak Ridwan dan tak kunjung datang. Tapi ini dari Mas Andre ini dia sudah bulat tekadnya karena ingin mempertemukan putranya dengan sang ibu Putri. Oh, putrinya Ya. Siapa namanya? Rara. Oh, Rara ya. Ingin mempertemukan putrinya yang namanya Rara dengan ibunya Mbak Vira. Dan semoga saja sahabat dengan kesabarannya Pak Andre ini bisa membuahkan hasil dan bisa mempertemukan putrinya dengan Ibu Vera. Dan saya di sini ingin ngobrol-ngobrol saya sahabat ya dengan Mas Andre biar ada di sini nggak jenuh, biar nggak galau ya sahabat, karena memang mungkin karena hatinya banyak tekanan juga dengan kejadian yang sudah lama ya, tapi masih teringat di dalam kehidupannya Mas Andre ya. Ya. Dan sahabat, mari kita saksikan bagaimana ungkapan dari perasaan hati yang paling dalam dari Mas Andre ini terhadap Mbak Vera, sang mantan istrinya, dan juga mungkin ada perasaan lain sama mungkin sesama wanita ya, sesama laki-laki karena kalau dia terus-terusan sendiri begini kayaknya nggak ada untuk curhat ya. Makanya saya sarankan Mas Andre ini agar cepat-cepat untuk punya lagi penggantinya Mbak Vera ya. Dan saya mulai saja sahabat, kita tanya sama Mas Andre. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam. Bagaimana Mas Andre selama keadaan di sini? Mungkin ada hati itu jenuh di sini, bagaimana? Apa sih memang kerasa? Ya jenuh juga Ustadz. Di sini kan nggak ngapa-ngapain, biasanya ada aktivitas di kampung gitu. Dan setelah itu di sini cuma menunggu aja gitu. Iya itu kan dituntut untuk bersabar ya, karena ingin mempertemukan putrinya dengan ibunya. Ya. Kalau mereka belum pulang, Bapak Ridwan dan juga Mbak Vera ke sini, ya udah tanggung nunggu sini ya. Kita
tunggu saja sampai dia pulang dari Bali gitu ya. Tapi Pak Andre Ya. selama ini saya diam-diam ya, saya ini sering lihat-lihat Mas Andre, Mbak Maya juga secara diam-diam tanpa sepengetahuan sampean ya. Ya. Saya perhatikan setiap hari. Sekarang memang alhamdulillah sahabat sudah ada kemajuan. Ini Mas Andre juga sering ikutin kegiatan di pondok sini, ikut ngaji, ikut thalabul ilmi dengan para ustadz di pondok ini ya. Alhamdulillah sudah ada perubahan. Dan juga Mbak Maya juga saya lihat sudah ada perubahan. Awalnya jarang pakai jilbab, sekarang sudah kelihatan pakai jilbab terus karena mungkin terbawa dengan lingkungan juga ya Mas Andre. Iya. Mas Andre bagaimana? Kan waktu-waktu kemarin saya pernah tanya, Mas Andre ini sebenarnya nggak terima ya, Iya. kalau Mbak Maya ini melakukan hal yang tidak baik terhadap Vera. Ya. Karena saya kan ingin mempertemukan anak saya. Benar, nggak terima. Ya, nggak terima juga. Jadi tetap Mas Andre ini ingin mempertahankan Vira kalau begitu ya. Ya, sampai anak saya ketemu sama dia. Oh begitu. Ya. Jadi bukan berarti mempertahankan itu kepingin balikan lagi kan? Iya, enggak. Cuma ingin mempertemukan putrinya sama Sama ibunya. ibunya aja. Tapi begini, Mas Andre, secara tidak sengaja waktu itu saya sempat lihat kok Mas Andre ini sama Mbak Maya duduk berduaan di luar pondok ya. Ya. Kan Mas Andre sama Mbak Maya bukan muridnya kan, kalau di pondok kan nggak baik juga dilihat kan. Kalau suami itu sih nggak apa-apa, bebas. Kan siapa si Maya ini kan sering curhat sama saya keluhan dia gitu. Dan saya sebagai temannya ya nasihatin dia gitu. Kan nggak mungkin dia cerita saya cuekin, kan nggak mungkin gitu. Awalnya situ. Dan apa itu, semenjak dia mau merawat si Rara ini juga, ya itu kita sering ngobrol bareng gitu. Tapi mungkin ada yang perlu bisa saya bantu untuk permasalahan Mas Andre dan juga mungkin Mbak Maya juga ada permasalahan. Andaikan sama yang lain merasa sungkan kalau untuk minta pendapat, insya Allah ya, Ya. kalau permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya, ada jalan solusinya. Saya ingin tahu bagaimana keluh kesahnya dari Mbak Mayat dan juga Mas Andre, karena saya lihat memang ada sesuatu yang saya nggak, bagaimana ya, kayak ada kedekatan gitu. Ada apa ini katanya? Makanya saya ingin memanggil, saya ingin tahu bagaimana, ada apa sih sebenarnya. Kalau Bisa. dekat sih ya dekat juga gitu, karena kan yang membawa saya ke sini juga Mbak Maya gitu. Saya kan sering ngobrol gitu tentang keluhan, tentang masalah apa aja gitu. Soalnya begini ya, Mas Andre, di sini kan dari lingkungan pondok. Ya. Jadi saya juga punya wewenang untuk memantau apabila yang enggak ada, yang tidak pantas dilihat di pondok ini, memang harus saya nasihati. Iya, takutnya ntar masalah sedikit diceritain sama Ustadz, sama Gus, takutnya ntar malah banyak masalah gitu. Ya iya, makanya sebelum melebar
belum bosnya tahu dan juga orang yang intinya santri pada tahu kan nggak enak juga dipandang yang mumpung belum terlanjur. Jadi nanti akan saya luruskan. Iya. Ya, boleh panggil Mbak Mayanya di sini mungkin Bisa. kita panggil aja. Mungkin di luar sana. Nah, itu sahabat. Emang di sini saya melihat karena ada keanehan ya antara Mas Ade dan Mbak Maya. Ya, kayak ada kedekatan begitu. Apa mungkin karena jauh dari suaminya ya itu Mbak Maya, saya nggak tahu juga. Saya nggak sudon. Ya. Tapi kita lihat aja bagaimana keterangan dari Mbak Maya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mana Mbak Maya? Iya. Selama di sini nggak ada masalah atau nggak ada keluhan-keluhan yang perlu saya bantu? Alhamdulillah nggak ada Ustaz. Oh ya alhamdulillah kalau emang nggak ada ya. Jadi Mbak Maya jangan malu-malu ya. Mumpung di sini nggak ada siapa-siapa, hanya saya saja. Bosnya lagi keluar. Kalau ada hal-hal yang saya rahasia, silahkan curhat saja. Siapa tahu saya bisa membantunya. Ya. Ya. Di sini itu kita bikin kita nyaman gitu ya. Jangan terbawa dengan situasi atau kejadian yang masa lampau. Ya kalau saya pribadi sih Ustaz ya, semenjak saya sering kesini itu hati saya itu tenang, udah apa itu banyak pelajaran lah yang saya ambil dari sini itu. Alhamdulillah. Jadi, iya alhamdulillah. Jadi saya itu sudah sedikit apa ya, hati ini nyaman gitu Ustaz. Udah nggak seperti kemarin kan, ibaratkan api itu kan membara gitu. Ya, ya. Ya karena mungkin di sini Mbak Maya sering ikut pengajian dan juga kalau pas selawatan ikut selawatan dengan keberkahannya mengaji dan keberkahannya ikut selawatan, maka Allah turunkan keberkahan, tenangkan hatinya. Iya, saya berterima kasih kepada Ustadz dan juga Gus karena saya di sini apa ya, hati saya itu tenang gitu, adem rasanya. Ustadz, saya seperti nemu air gitu. Alhamdulillah. Seperti disiram air hati saya itu. Tapi bagaimana dengan Mas Andre sendiri? Apakah merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan sama Mbak Maya? Ya juga. Tenang. Ya tenang selama di pondok sini. Ngikutin ajaran pondok lah istilahnya. Dulunya emosi bisa mengontrol emosi saya selama di pondok. Oh iya ya. Tapi ini jangan sampai kebablasan ya. Saking tenangnya, saking nyamannya, sampai-sampai sama Mbak Maya juga merasa nyaman, terlalu dekat ya. Jangan sampai ya. Tuh, saya dekat sama Mbak Maya ini kan sering curhat gitu. Iya, kalau saya pribadi kan Ustadz ya, saya dekat sama Mas Andre itu kan karena Rara ya Pak Ustadz. Saya kan juga ingin apa itu mempunyai anak. Jadi kalau bisa saya itu kan mendekati Rara begitu loh Ustadz. Karena Rara sendiri kan juga ingin kasih sayang dari seorang ibu ya. Apa salahnya kalau saya mungkin bisa membantu ya, sedikit membantu Rara mungkin. Begitu maksud saya Ustadz. Semenjak si ada Mbak Maya ini, anak saya alhamdulillah gak sering tanya mamanya. Jadi gak merasa kesepian, Ya, merasa kesepian iya. Rasa kangennya sama ibunya Iya. berkurang ya. Iya. Tapi ini Mbak Maya dan juga Mas Andre ya, kalau masalah kedekatan saya sih nggak apa-apa. Tapi ini persoalannya nggak ada pihak ketiga. Jadi cuma Mas Andre dan juga Mbak Maya dengan Rara. Rara kan anak kecil. Intinya kalau ngobrol-ngobrol harus ada temennya,
kayak Mbak Maya Ya. bisa ngajak santri putri ada temennya biar gak timbul fitnah. Iya, Ya. Ustaz. Ya. Dan saya minta maaf kalau kesalahan saya di pondok selama ini sering berdua sama si Mbak Maya ini kan cuma gak ngapa-ngapain, cuma curhat aja gitu. Iya, walaupun curhat kan kalau orang lainnya lihat kan persepsinya jadi negatif lain lagi. Jadi ntar kalau emang ada sesuatu hal yang ingin disampaikan Mbak Maya, mestinya harus cari teman untuk Mbak Maya dan juga Mas Andre jadi saksi gitu ya. Takutnya timbul fitnah. Apalagi di sini kan lingkungan pondok yang harus dijaga marwahnya gitu ya, Iya, Ustaz. supaya tidak dipandang pondok ini kok dipakai pacaran dibiarin saja, ada pacaran dibiarin saja gitu kan. Boleh gitu. Nah begini ya, saya langsung tanya aja ya, yang intinya jadi sampean ini apakah ada perasaan yang istimewa apa enggak? Terang saja. Kalau perasaan gimana Ustaz ya? Laki-laki sudah lama kosong gitu. Iya, Terus betul. ada wanita lah yang datang baik juga sama anak saya. Ya, saya memahami ya. Iya. Saya paham. Dan saya kan cuma sama Rara aja. Dan saya kan juga ya bukan repot ya sama anak sendiri. Kadang ngurus dia sama sambil kerja gitu. Semenjak si Mbak Maya datang ini ya alhamdulillah gitu loh, pekerjaan saya agak berkurang. Tapi di sini kan sampai tahu ya, Mas Anda tahu kalau Bapak itu punya suami Pak Ridwan. Iya, punya suami. Mantan suami, Pak Ustaz. Loh, emang sudah Saya sudah Cerai? cerai dengan Mas Ridwan. begitu. Jadi sampai statusnya janda. Iya. Ini duda ya. Ya kalau memang nantinya saya dikasih jodoh yang lebih baik, dikasih laki-laki yang lebih bertanggung jawab, ya kenapa tidak begitu loh Ustaz. Oh, Saya sendiri juga sudah membuka hati. Saya kan juga perlu bimbingan dari seorang laki-laki ya Ustaz yang baik menurut saya. iya betul. Untuk mengarahkan kita Di jalan yang benar. dari benar. Iya. Tuh, suami itu kan sebagai imam ya. Carilah suami itu yang bisa mendidik kita ke jalan yang lebih baik, dan juga Mas Andre sendiri juga harus jadi seorang imam ya. Iya. Siapapun itu, bukan istrinya ya. Iya. Dan lagi pula bagaimana kan Mbak Maya ada niatan yang tidak baik sama Mbak Fira. Itu bagaimana? Apakah niat itu akan berlanjut untuk menyantet Fira apa gimana? Kalau menurut saya itu sudah tidak terlalu penting ya Ustadz ya. Karena kalau saya sendiri semenjak saya kenal dengan Mas Andre dan juga Rara, saya itu sedikit terhibur Ustadz. Sedikit merasakan bahagia. Jadi kemarin-kemarin itu kan saya hanya terpikir dengan masalah yang itu Mas Ridwan dan juga Fira. Saya kan hanya timbul kebencian. Timbul dendam lah. Iya. Tapi berarti Mbak Maya ini belum sempat mendatangi dukun. Apa sudah? Kemarin sempat mendatangi dukun. Berarti Mbak Fira sudah diguna-guna kan? Belum sampai. Itu kan digagalkan sama Gus Idris itu. Oh, alhamdulillah. Ya kan kemarin tuh saya diam-diam mengikuti si Mbak Maya ini kemana gitu. Saya hilaf Ustadz karena saya itu Saking bencinya saya sama Fira. Iya. Dendam besumat. Ya karena Kan memang yang kemarin dilakukan itu kan itu kan baru- keterlaluan kalau menurut Baru saya. Mbak Maya ini kan bawa saya gitu loh. Takutnya emang Mbak Maya ini benar orang baik apa tidak gitu. Dan ternyata si Mbak Maya ini malah ke dukun ya. Dan saya bilang sama Gus,
Saya suruh saya ajak nemuin si Mbak Maya sama dukun itu, ya alhamdulillah 3 kali juga gitu. Oh, jadi Tapi gitu kan ya. kalau bisa Ustadz, kita kan sama-sama sakit hati ya. Mas Andre pernah sakit hati karena ditinggalkan Ira, anaknya nggak pernah dirawat, nggak pernah ditengok, nggak pernah diurus ya kan Ustadz. Dan saya sendiri juga sakit hati karena Mas Ridwan itu direbut lah istilahnya sama Vira. Jadi kalau bisa itu saya ajak kerjasama gitu Ustadz. Tapi Mas Andre nya itu nggak mau. Kan kita sama-sama satu arah gitu, sakit hati sama Vira. Kalau saya pribadi, kalau orang dendam gak ada habisnya gitu. Betul. Kan kepikiran Nafsu itu memang kepikiran saya malah kedendam terus, gak ada kepikiran kemajuan ke depan gitu. Yang penting kan kedepannya bukan dendamnya kalau gak saya gitu. Jadi sekarang bagaimana niatan atau tujuan selanjutnya dengan Mbak Maya? Ya Kalau lanjut hubungan. Kalau kita emang jodoh ya mau gimana lagi? Ya semoga saja yang terbaik Ustadz ya. Kita Doakan jalanin saja aja, yang terbaik. Amin. doain aja Ustadz. Ya, amin. Ya, memang ya terkadang Allah itu memberikan jodoh itu memang dengan cara yang sangat tidak disangka-sangka. Iya. Banyak perjalanan yang harus kita lewati. Iya. Ya semoga saja Pak Maya sama Mas Andre ini Allah pertemukan di pondok ini dalam keadaan penuh dengan banyak barokah ya. Ya, Karena insya Allah dari barokahnya di sini sering ikut pengajian, sering mengikuti acara rutinan sholawat, itu menjadikan Allah turunkan rahmat, kasih sayang atau berkah bagi Mas Andre dan Mbak Maya untuk menjadi bersatu Ya. dan bisa menjadikan keluarga mawaddah sakinah warahmah. Amin, Itu amin. tujuan Mas Andre dan juga tujuan Mbak Maya ya. Ya. Dan mungkin juga tujuan dari para sahabat semuanya. Dan Ya. saya doakan kalau mau dilanjut hubungannya silakan. Tapi ingat, kalau menurut saya kalau sudah ada kecocokan ya di antara dua ini, jangan tunggu lama-lama, langsung saja penghulu. Tapi kalau memang Allah menghendaki ya gimana ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Ya, kita Ustadz. jalanin Semoga aja. saja yang terbaik begitu Ustadz doa saya. Ya insya Allah ya. Semoga di depannya kita berjalan dengan baik. Ya, insya Allah. Ya, Mbak Maya dan juga Mas Andre, terima kasih ya atas waktunya. Dan saya berharap Andre dan Mbak Maya nanti kalau ngobrol ya harus ada pendamping ya dari betul ya. Dan sahabat, cukuplah sudah saya cukup lama berbincang sama Mbak Maya dan juga Mas Andre, dan juga sahabat sudah dapat menyimpulkan bagaimana kehidupan dari keduanya ini, dan doakan sahabat semoga diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.